Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu pasti 2 akan mempresentasikan perancangan organisasi dan pemasaran usaha. Kelompok kami terdiri dari Adrian Resko Amanda, Febria Candika Kusuma, Muhammad Nova Farhandi, dan saya sendiri Muhammad Rizky Ramadan. Nah, pada bagian pertama ada OPC dan FPC. OPC itu adalah Operation Process Chart dan FPC itu Flow Process Chart. Nah, Operation Process Chart atau OPC yaitu merupakan suatu diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses yang akan dialami bahan baku mengenai urutan-urutan operasi dan pemeriksaan sejak dari awal sampai jadi utuh maupun sebagai komponen, dan juga memuat informasi-informasi yang diperlukan untuk analisa lebih lanjut. Jadi dalam peta proses operasi itu yang dicatat hanyalah kegiatan-kegiatan operasi dan pemisahnya saja. Kadang-kadang pada akhir proses dicatat tentang penyimpanannya juga. Nah, jadi pada produk hand sanitizer container with sensor ini terdapat tiga bagian, yaitu cover, dudukan mesin, dan mesin. Nah, pada tahap pembuatan cover, yaitu cover diukur dalam waktu 10 menit, lalu masuk tahap proses pemotongan selama 25 menit, lalu dilanjut proses pengamplasan, yaitu selama 10 menit. Nah, terakhir yaitu penggabungan bagian-bagian cover. Nah, pada dudukan mesin, tahap pertama yaitu diukur dulu melalui meteran dalam waktu 5 menit, lalu dipotong ataupun digergaji dalam waktu 15 menit, lalu dihaluskan atau diamplas selama 5 menit. Nah, lalu tahap ketiga untuk mesin harus tetap diukur juga dalam waktu 10 menit, lalu dipotong menggunakan tang dalam waktu 5 menit, lalu disambungkan solder dalam waktu 5 menit. Lalu cover dan dudukan mesin digabungkan dalam waktu 30 menit, lalu setelah digabungkan dan dirakit, masuk ke dalam tahap pengecatan dalam waktu 15 menit. Apabila cover dan dudukan sudah digabungkan, lalu mesinnya dipasang dalam waktu 5 menit, lalu melalui tahap quality control atau diperiksa. Nah, selanjutnya adalah flow process chart. Nah, flow process chart itu adalah diagram alur yang memberikan gambaran tentang sebuah proses maupun kegiatan. Pada umumnya, flowchart yang satu ini dipakai untuk proses produksi yang terjadi di dunia industri, yakni sebagai bagian dari analisis sistem produksi itu sendiri. Flow process chart ini tetap sama, ada tiga bagian, yaitu cover, dudukan mesin, dan mesin. Nah, di sini juga mengalami beberapa tahap juga ya. Tahap pertama yaitu cover dibawa ke tempat pemotongan secara manual dalam waktu 10 menit. Lalu diukur melalui meteran dalam waktu 25 menit, lalu dipotong, digergaji dalam waktu 10 menit, lalu diperiksa lagi ukurannya dalam waktu 5 menit, lalu digabungkan bagian-bagian cover yang telah dipotong itu dalam waktu 30 menit. Lalu itu melalui proses pemeriksaan rangkaian cover atau quality control. Nah, tahap kedua adalah perakitan dudukan mesinnya. Untuk dudukan mesinnya dibawa ke tempat pemotongannya juga secara manual dalam waktu 10 menit, melalui tahap pemotongan juga dengan gergaji selama waktu 15 menit, lalu diperiksa ukurannya dalam waktu 5 menit. Nah, lalu melalui tahap pengamplasan atau penghalusan dalam waktu 5 menit. Lalu diperiksa. Nah, apabila cover dan dudukan mesin sudah melalui tahap quality control, itu tahap selanjutnya adalah penggabungan rangkaian cover dan dudukan. Nah, untuk tahap ketiga yaitu perakitan mesin. Tahap pertama, mesinnya dibawa ke tempat pemotongan secara manual dalam waktu 10 menit, lalu dipotong dalam waktu 15 menit, lalu diperiksa kembali ukurannya apakah sudah pas dalam waktu 5 menit,
lalu penggabungan mesin-mesin menggunakan solder. Selanjutnya diperiksa kembali. Nah, apabila sudah memenuhi tahap quality control, bagian mesin digabungkan dengan bagian sensor. Apabila sudah lolos uji coba, lalu proses selanjutnya adalah penggabungan rangkaian sensor dan mesin ke rangkaian cover dan dudukan. Apabila produknya sudah berhasil, lalu memasuki tahap pengecetan dalam waktu 30 menit. Apabila sudah tahap pengecetan, yaitu masuk ke langkah terakhir yaitu pemeriksaan akhir selama 35 menit. Apabila sudah lolos tahap quality control semua, lalu produk dibawa ke gudang jadi secara manual selama 30 menit, lalu disimpan di gudang bahan jadi. MPPC yaitu multi product process chart. Nah, MPPC itu adalah suatu diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses yang akan dialami oleh bahan, baik bahan baku maupun bahan tambahan, seperti urutan-urutan operasi, pemeriksaan, dan penyimpanan, serta dalam menggambarkan dipisahkan antara rock lumber, fabrikasi, dan assembling, atau dapat dikatakan MPPC adalah suatu peta yang menggambarkan jumlah pemakaian kebutuhan mesin dan dari routing sheet. Nah, di sini tetap ada tiga bagian, yaitu cover, dudukan mesin, dan mesin. Nah, langkah-langkahnya untuk cover, pertama yaitu diukur, yang kedua dipotong, yang ketiga dihaluskan, yang keempat disambung untuk penggabungan, yang kelima masuk ke tahap pengecetan, yang keenam itu masuk ke tahap diperiksa. Untuk dudukan mesin, sama prosesnya, yang pertama diukur, yang kedua dipotong, yang ketiga dihaluskan, yang keempat disambungkan, yang kelima dicat, dan yang keenam diperiksa atau masuk tahap quality control. Nah, pada bagian ketiga, yaitu mesinnya sendiri, yang pertama yaitu diukur, yang kedua dipotong, tahap ketiga langsung penggabungan atau disambungkan, nah tahap empat diperiksa atau masuk tahap quality control. Nah, untuk tempat kerjanya di sini secara total itu memerlukan luasan 160 kali 250 meter. Nah, di sini dibagi dua ya, bagian atas sama bagian bawah. Nah, untuk bagian atas itu terdapat kantor dan limbah. Nah, ini limbah dijauhkan dari kantor dan tempat proses produksi karena dikhawatirkan mengganggu. Kemudian terdapat 6 ruangan yang mengolah dari bahan mentah hingga barang jadi. Jadi 6 ruangan ini yang akan memproses dari barang mentah hingga barang jadi yang berubah kontainer hand sanitizer. Selain itu, kita juga membuat layout berupa model 3 dimensinya. Nah, di sini ada gambaran-gambaran simulasinya dari 8 ruangan tempat proses kerja yang dalam bentuk 3 dimensi dengan luasan dan jumlah ruangan yang sama. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan simulasi pro model. Nah, ini untuk gambaran dari layout pro modelnya. Untuk simulasi prosesnya saya akan menjelaskan di aplikasi pro modelnya langsung. Nah, di sini terdapat gambaran layout dari pro modelnya. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan lokasinya dulu. Nah, location ini adalah merupakan tempat yang memproses barang-barang tersebut. Di sini terdapat yang pertama adalah gudang barang, yang kedua ada tempat pemola, kemudian ketiga perakitan, keempat finishing, kelima packaging. Ini bisa dilihat di kotakan-kotakan yang digambar ini yang berpindah-pindah ya. Kemudian ada gudang barang jadi, kemudian yang enam kantor, dan yang di pojok atas itu ada limbah. Tuh. Nah, untuk
Untuk gudang barang jadi, di sini saya menginput capacity untuk produknya itu sebanyak 50 pieces. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai entitasnya. Nah, di sini entitasnya terdapat empat macam. Yang pertama adalah barang jadi, kemudian hand sanitizer kontainer. Nah, ini merupakan barang yang sudah mengalami pemrosesan. Kemudian kayu dan balok kayu. Nah, kayu ini sebagai barang mentahnya, kemudian balok kayu ini yang setelah melewati pemolahan dan perakitan. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan resources-nya. Nah, resources-nya ini apa nih? Nah, resources-nya ini adalah sebagai media untuk memindahkan alat. Nah, makanya kenapa di gambar simulasi ini terdapat titik-titik. Nah, ini untuk mengambil dan memindahkan barang-barang yang setelah melewati proses pada tiap pos-pos tersebut. Jadi nantinya akan dipindahkan menggunakan troli produksi ini. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai processing-nya. Nah, di sini processing-nya di pertama itu adalah bahan mentah, yaitu berupa kayu gelondongan yang datang kepada gudang, gudang bahan barang mentah, yaitu yang di sini. Kemudian dari gudang barang tersebut yang berupa balok kayu itu dipindahkan ke tempat pola. Nah, dari tempat pola ini itu sudah menjadi kayu yang sudah pola dan dipindahkan ke tempat perakitan. Nah, untuk flow flow arahnya itu bisa dilihat. Jadi dari tanda panah yang merah ini yang sudah berubah menjadi hand sanitizer container. Kemudian dari perakitan dia pindah ke finishing. Dari finishing, nah dari finishing bisa dilihat di sini. Dari finishing dia akan pindah ke packaging. Setelah dari packaging dia akan pindah ke gudang barang jadi. Nah, setelah dari barang jadi dia akan keluar dari sistem simulasi. Nah, untuk merunning simulasi produknya, di sini saya menggunakan waktu 400 jam atau 8 jam kali 5 hari kerja. Nah, bisa dilihat di pojok kanan ini adalah perhitungan waktunya. Jadi di sini bisa diatur untuk kecepatannya. Nah, nanti di sini kan terlihat tuh barang-barangnya dipindahkan oleh troli ini. Kemudian di sini juga kita bisa melihat berapa sih selama selama 5 hari kerja tuh berapa produk yang dihasilkan. Nah, dari perhitungan simulasi pro model ini barang jadi yang dihasilkan itu sebanyak 244 item. Baik, sekian dari simulasi pro model yang saya jelaskan. Nah, di sini terdapat hasil analisanya yang sama yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi barang jadi yang dihasilkan selama 400 jam kerja itu sebanyak 244 unit barang jadi. Sekian dari presentasi kami kelompok 1. Pasti 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.